Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sampai jangan berkecil hati, Pak. Sampai juga punya nur. Semua punya nur, Pak. Punya energi. Itu bukan Allah, betul. Gini loh Pak ya, gini loh ya. Jadi gini, Tuhan itu selalu melahirkan dua. Ini hati-hati Pak ya, hati-hati. Jadi nur itu tersebar di mana-mana. Bahkan iblis pun juga punya nur. Dan iblis itu alim. Kalau urusan kitab kita kalah. Makanya iblis-iblis sekarang itu, iblis itu nggak alergi dengan dibacain ayat-ayat. Gitu loh. Nggak bisa. Tetapi karena kesombongannya maka iblis kalah dengan manusia. Nah kalau manusia yang punya sifat iblis sombong ya berarti bangsanya iblis. Nah untuk mengalahkan iblis sekarang itu yang disebut takasur, jitnasur, ranasur, satwasur itu harus dengan penggalian 4 hal ini Pak. Bukan dengan ayat-ayat. Gitu. 4 hal ini harus digali. Sekarang ini berterbaran tuh anak-anak dajjal itu yang disebut jitnasur, ranasur, takasur dan satwasur itu. Itu sangat berbahaya itu. Nggak bisa dipakai mantra-mantra atau doa-doa jib-jib, nggak bisa. Tetapi kalau kita menggali ini bisa di atas 25%, dia pasti tunduk kepada kita. Gitu. Sidik, amanah, patonah, dan tablik. Ini tolong digali. Jangan nanti ceritanya Gustian sidik apa sih sidik tak apalin aja ini jujur. Gini, bukan begitu. Kita disuruh melakukan itu, gitu maksudnya itu. Dilakoni, maka itu akan muncul, Pak. Nah, ketika muncul, nanti yang mengetahui adalah masyarakat, yang jadi pengobat ketika ngasih ampuh, yang jadi pembisnis ngomong sekali jadi, yang jadi petani nggak diserang hama, gitu. Seperti itu. Ini penting. Ya, untuk meningkatkan nur hanya ini dia patokannya. 4 itu. Berpikir yang baik, berkata yang baik, bertingkah laku yang baik. Kalau di Hindu ada kata-kata trikaya parisuddha. Nah, itu ya, ya. Ini. Itu dasarnya di sini 4 ini. Maka tolong ini digali sidik amanah partona piye itu maksudnya gitu loh. Lakukan di segala lini aktivitas kita, maka nur kita akan bangkit. Bagi seperti tadi, bagi yang pengobat itu, utik-utik orang diponis rumah sakit nggak sembuh jadi sembuh, gitu. Yang pembisnis dikit-dikit orang mudah percaya, bisnisnya jadi bagus dan sebagainya itu. Itu cara meningkatkannya, ya. Ngoten Pak Wahab ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Saya orang tak tahu apa soalnya. Kalau uang nggak tahu juga. Kalau awang tahu tapi amal titip tak saya belum. Ya harus diamalkan aja Pak itu terus itu bagus itu. Gimana? Sudah? Kalau sudah kita pakai sholawat ini ya, pangiling-iling ya, biar eling Pak. Karena begini, hidup itu dilahirkan, setelah lahir kita rame-rame ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Nanti kita harus tutup buku. Mau jadi pejabat, mau yang cantik atau yang bagus, yang kuat atau yang sakti dan sebagainya, yang kaya atau yang miskin sama. Maka saya punya prinsip duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Majelis santri kampung. Nah, jenengan tanya nih, saya ungkap dulu. Kenapa ada majelis santri kampung? Kenapa saya memakai bahasa santri kampung? Karena di situ itu nggak ada kiainya, Pak. Semua santri. Kalau ada kiainya berarti ada tingkatan yang rendah dan yang tidak rendah. Karena di santri kampung itu semua sudah lulusan pondok semua. Semua sudah pinter hadis dan pinter kitab. Maka saya mengambil namanya pondok santri kampung. Pada hakikatnya setiap manusia seumur hidupnya sampai masuk ke liang lahat, dia tetap santri. Kalau posisinya santri berarti tetap murid. Kalau posisinya murid, kalau ada salah biar tidak disalahkan. Gitu. Betul ya? Karena semua sudah lulusan pondok. Ini dari Gontor, dari situ kiri, dari Gontor ya. Temboro itu sudah ahli hadis semua. Gitu. Makanya saya katakan pondok santri kampung.
di mana saya dirikan itu tempat untuk berdiskusi, yaitu berperang pikiran untuk kita mencari satu kelemahan-kelemahan diri kita untuk kita bangun menjadi yang lebih baik. Oleh karenanya Pondok Santri Kampung ini tidak menutup hanya satu keyakinan, siapapun boleh, karena itu tempat untuk kita berdiskusi, untuk membangun tempat yang lebih baik, dan posisinya adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan semuanya adalah murid. Murid kepada siapa? Kepada alam semesta. Karena kalau saya yang buka kitab, jelas jenengan salahkan, karena bacaan saya dari alamin menjadi ngalamin. Salah secara nahu, betul nggak? Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Ya toh? Itu bisa pahami ya, Mas ya. Jadi tempat berdiskusi tentang pikiran-pikiran yang kita belum mengerti dari berbagai macam sumber, kita cari baiknya supaya kita nanti di masyarakat itu menjadi bijak gitu. Dan Pondok Santri Kampung tidak harus dari keyakinan A atau B, siapapun. Bahkan kalau saya ngomong kasar, demit yang nggak berkeyakinan boleh di santri kampung, ya tahu? Gitu. Jadi boleh itu kalau ngomong kasar gitu. Siapapun boleh dari berbagai macam keyakinan. Ngerti Mas ya? Jadi tempat berdiskusi. Semua posisinya adalah murid. Supaya tidak ada nanti yang, tetapi dalam hukum hormat menghormati, tetap menghormati. Mana itu yang lebih tua, kita hormati. Mana yang pemahamannya lebih luas, kita hormatin. Bukan guru. Gitu. Jadi tempat berdiskusi untuk kita semua. Makanya jenengan kalau punya sahabat